Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai listrik arus searah. Pembahasan selanjutnya dari bab 1 ini mengenai rangkaian listrik sederhana. Di antaranya ada hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Di sini ada dua gambar. Kita lihat I1 ini merupakan titik arus yang masuk. Kemudian I2 dan I3 ini merupakan arus yang keluar. Apabila kita masukkan ke dalam rumus hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti kita tinggal masukkan I masuknya hanya pada I1, sedangkan I keluarnya itu terdapat pada I2 ditambah I3. Apabila kita menemukan gambar yang seperti ini, berarti kita juga harus menganalisis mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar. Ternyata arus yang masuk terdiri dari I1 dan I2 yang berwarna garis biru. Kemudian untuk arus yang keluar itu terdiri dari I3, I4, I5 atau yang bergaris merah ini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus Kirchhoff 1, I masuk terdiri dari I1 dan I2, dan I yang keluar itu terdiri dari I3 ditambah I4 dan I5. Kemudian kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff, di mana pengertiannya itu jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik, sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Rumusnya itu sigma epsilon ditambah sigma V sama dengan 0. Nah, karena V ini sama dengan I kali R, maka kita ganti saja. Jadi sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, jadi V ini diganti dengan IR. Sigma epsilon ini merupakan jumlah GGL sumber arus satuannya V atau volt, sedangkan sigma I kali R ini merupakan jumlah penurunan tegangan. Di sini ada perjanjian tanda untuk tegangan GGL atau epsilon. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL-nya adalah positif. Nah, sedangkan yang kedua ini kebalikannya. Jika arah kuat arus listrik yang searah dengan arah loopnya bertemu dengan kutub negatif, maka nanti tegangan GGL-nya juga akan negatif. Ya, ini kutub positifnya yang seperti ini, negatif. Ini yang ini positif, ini negatif. Kemudian, perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik atau I pada penurunan potensial tegangan atau I kali R. Perjanjiannya yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Kemudian yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Nah, langsung saja biar tidak bingung, langsung ke soal hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian satu loop. Di sini ada rangkaian listrik. Kemudian kita lihat di sini arah arus listrik dan arah loopnya. Di sini arah arus listriknya itu ke arah berlawanan jam. Begitu pula dengan arah loop ini merupakan arah yang berlawanan jam. Berarti kita mulai dari poin A ke C, ke D, ke B, kemudian balik lagi ke A. Setelah kita sudah menentukan arah arusnya atau sudah mengetahui arah arusnya, maka kita harus ingat perjanjian yang tadi. Apabila arus listrik searah dengan arah loopnya, berarti nanti nilainya positif, ya. Ingat ya. Nah, di sini pertanyaannya, dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui di soal atau di gambar ini. Ada GGL ke-1 sama dengan 6 volt, GGL kedua sama dengan 2 volt, 12 volt. Kemudian
R1 atau hambatan ke-1 itu 2 ohm, hambatan kedua 6 ohm, dan hambatan ketiga itu 4 ohm. Yang ditanyakan I-nya berapa? Tinggal sekarang jawab. Nah, yang pertama kita lihat nih, arah arus listriknya kita lihat ke sini, ke arah kiri. Nah, kemudian kita mulai dari sini. Ya, dari sini, ini kutubnya dimulai dari kutub negatif. Nah, ketika arah arus listrik yang searah dengan arah loop, kemudian bertemu dengan kutub negatif, maka epsilon yang kedua ini atau GGL yang kedua ini bertanda negatif. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kutub positif. Nah, kita lanjutkan ke arah sebelah kiri atau berwarna jarum jam, maka kita akan menemui kutub positif. Maka untuk epsilon pertama atau GGL pertama ini tandanya positif ya. Jadi sudah jelas ya di sini kenapa tanda negatif, karena ketika kita mulai dari sini maka kutub yang akan kita temui yaitu kutub negatif. Kemudian apabila kita mulai dari sini maka kutub yang kita temui yaitu kutub positif ya. Jadi masing-masing sudah ada tandanya. Sekarang ditambah nih 1 kali R. Bukan 1 I dikali R. I di sini sesuai dengan perjanjian, apabila arus listrik searah dengan arah loop maka bertanda positif. Maka di sini bertanda positif. I-nya di sini yang ditanyakan. Kemudian di sini R-nya itu karena R-nya ada beberapa, berarti kita tinggal menjumlahkan nilai R yang ada. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0. Tinggal kita hitung. Min 12 ditambah 6 berarti hasilnya min 6. Ditambah 2 tambah 6, 8. 8 tambah 4, 12. 12 kali I, 12 I sama dengan 0. Nah, di sini karena tandanya negatif, kita pindah ruaskan saja ke sebelah kanan. Ya, menjadi 12I ditambah 6. Yang ditanyakannya I, berarti 12-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Hasilnya 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Kemudian, untuk materi rangkaian hambatan listrik, kita harus membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, nah kira-kira seperti ini. Rangkaian paralel kira-kira gambarnya seperti ini. Apabila kita aplikasikan ke dalam sebuah lampu, kalian bisa lihat perbedaannya. Ini contoh soal untuk rangkaian hambatan listrik. Yang pertama, rangkaian hambatan secara seri. Untuk seri itu, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I totalnya. Ya, jadi untuk arus listriknya semuanya nilainya sama. Kemudian untuk RS atau hambatan serinya itu rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3 dan sekian. Tergantung hambatan yang diketahuinya ada berapa. Di sini contoh soalnya 3 buah resistor masing-masing 10 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan baterai 48 volt. Tentukanlah tegangan pada resistor. Ini yang diketahuinya masing-masing ada R1, R2, R3 secara berurutan. Kemudian di sini V totalnya itu sebesar 48 volt ya. Sumber tegangannya di sini yaitu baterai sebesar 48 volt. Yang ditanyakannya V pada resistor atau tegangan pada resistor. Langkah yang pertama untuk susunan seri ini kita harus mencari hambatan total atau R totalnya. RS atau hambatan serinya itu berarti lihat lagi di rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ya, karena di sini ada 3 buah resistor berarti sampai R3. Tinggal masukkan nilai-nilainya dan menjumlahkan semuanya, hasilnya 24 ohm. Setelah itu kita harus mencari nilai arus listrik setiap hambatan. Nah, karena I totalnya itu sama dengan V total dibagi R total, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan V totalnya di sini 48 volt dan
ketahui yaitu 24 volt. Tinggal dibagi hasilnya 2 ampere. I total ini berarti I1 atau I2 maupun I3 itu semuanya sama, nilainya 2 ampere. Setelah kita ketahui nilai hambatannya dan hambatan total dan I totalnya, maka kita bisa mencari nilai tegangan setiap hambatan. Setiap hambatan berarti hambatan pertama yang 10 ohm, hambatan kedua yang 6 ohm, dan hambatan yang ketiga berarti yang 8 ohm. Tinggal kita masukkan saja rumusnya. Ingat, rumusnya itu V sama dengan I kali R. Untuk mempermudah kalian ingatnya sebagai VIR, buah VIR ya. Nah, yang pertama kita menentukan hambatan tegangan untuk hambatan yang pertama. Berarti V1 sama dengan I1 dikali R1. Nilai I ini sama semuanya 2, yang membedakan hanya nilai hambatannya saja. Untuk hambatan pertama itu 10, tinggal dikalikan hasilnya 20. Untuk hambatan yang kedua itu 6, dikalikan 12 volt. Dan untuk hambatan yang ketiga itu 8, tinggal dikalikan 16 volt. Sekarang kita masuk ke materi rangkaian hambatan secara paralel. Nah, yang membedakannya apabila untuk hambatan secara seri I-nya itu semuanya nilainya sama, tetapi untuk paralel itu yang samanya itu nilai V atau nilai tegangannya. Jadi V1, V2, V3 itu sama dengan V totalnya. Sedangkan untuk mencari rumus hambatan berbeda dengan seri. Untuk paralel itu 1 dibagi RP atau 1 dibagi hambatan paralel, sama dengan 1 dibagi hambatan pertama ditambah 1 dibagi hambatan kedua ditambah 1 dibagi hambatan ketiga, dan seterusnya. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, lihat di sini ada rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik ini merupakan gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, kira-kira kalian harus membedakan mana seri, mana paralel. Ya, di sini untuk paralel itu R1 dan R2. Ya. Yang ditanyakan itu, tentukanlah besar hambatan pengganti dari seluruh susunan hambatan rangkaian tersebut. Kemudian, jika diketahui VAB sama dengan 6 volt, ya, jadi tegangan antara A dan B ini 6 volt, tentukan besarnya I1 dan I2. Tentukan besarnya I1 dan I2. Nah, karena seperti yang dibahas sebelumnya, antara R1 dan R2 ini merupakan rangkaian paralel, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Untuk rangkaian paralel, itu rumusnya 1 dibagi R, bukan 12 ya, berarti ini teh R1 dikali 2. Nah, R1 itu berarti nilainya 3. R2 itu nilainya 6. Nah, kemudian setelah itu kita harus menyamakan penyebutnya di bawah dengan angka 6. Berarti tinggal hitung 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1, 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3 dibagi 6, berapa? Nah, untuk menyamakannya, kita balik saja. Asalnya 1 dibagi R kali 1, 2. Sekarang R1 dibagi 2. Nah, sebenarnya di sini ada per 1. Ya, karena dibalikan. Karena dibalikan, berarti nilainya juga sama, ikut dibalikan. Asalnya 3 di atas menjadi 3-nya di bawah. Berarti hasilnya tinggal dihitung aja. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Setelah itu, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi R3 itu di awalnya tadi ini R3. Nah, ini tadi rangkaian paralel. Setelah kita rubah menjadi R1 kali 2 itu bernilai 2 ohm. Kemudian di sini R3 dan R1 kali 2 ini dirangkaikan seri. Nah, ketika dirangkaikan seri, ini sama ini dirangkaikan seri, maka kita berikan nama menjadi R5. Nah, ini sesuai tergantung kalian saja. Di sini Ibu memakai kata penggantinya itu R5. Maka untuk mencari
mencari R5 itu, ingat untuk seri itu hambatannya ditambahkan. Berarti R3 ditambah R1 kali 2 sama dengan R3 nilainya 2, R1 dan 2 nilainya 2, tinggal ditambahkan hasilnya 4 ohm. Nah, kemudian setelah diserikan, maka rangkaian listriknya menjadi seperti ini. Di sini R5 sama dengan bernilai 4 ohm. Sedangkan R4 ini bernilai 12 ohm. Ya, berarti untuk arus listrik pertama itu hambatannya 4 ohm, untuk arus listrik kedua hambatannya itu 12 ohm. Nah, hambatan antara 5 dan 4 ini termasuk rangkaian paralel, maka kita harus mencari hambatan paralelnya dengan cara 1 dibagi R5 ditambah 1 dibagi R4. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya, R5 itu nilainya 4, R4 itu nilainya 12. Nah, kita tinggal samakan saja penyebut bawahnya. Kita samakan dengan angka 12, berarti 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3, 12 bagi 12, 1, 1 kali 1, 1, 3 tambah 1, 4, bagi 12. Seperti penyelesaian tadi, kita balikan RP-nya di luhur, RP-nya di atas, mohon maaf, RP-nya di atas, angka satunya di bawah. Berarti hasilnya juga tinggal dibalikan. 12 dibagi 4 hasilnya 3 ohm. Nah, kemudian apabila yang ditanyakannya arus yang mengalir antara I1 dan I2, kita hitung dulu I totalnya itu berapa. Rumusnya I total sama dengan VAB dibagi RP. Tegangan AB dibagi hambatan paralelnya. Di sini tegangannya 6 volt dan RP-nya itu atau rangkaian paralelnya itu 3 ohm yang sudah dihitung sebelumnya, menghasilkan 2 ampere. Ini untuk I totalnya. Apabila yang ditanyakannya masing-masing antara I1 dan I2, kita tinggal tulis saja. I1 sama dengan VAB dibagi R4 sama dengan 6 dibagi 4. Itu 1,5 ampere. Sedangkan untuk I2 itu tegangannya sama ya, 6, cuman yang bedanya hambatan. R5-nya 12 menghasilkan 0,5. Apabila dijumlahkan antara 1,5 ditambah 0,5, maka I totalnya akan menghasilkan 2 ampere. Jadi sesuai ya. Kemudian di sini ada materi energi listrik dan daya listrik. Untuk energi listrik rumusnya W sama dengan Q kali V, di mana W itu energi listrik satuannya joule, Q itu muatan listrik satuannya coulomb, V ini merupakan potensial listrik satuannya volt. Nah, dikarenakan nilai Q itu mempunyai rumus I kali T, maka kita rubah nilai Q ini menjadi I kali T, sehingga rumusnya W sama dengan V kali I kali T, atau kalian bisa singkat menjadi VIT atau vitamin. Jadi ingat-ingat ya, rumus energi listrik itu W sama dengan VIT atau vitamin ya. Di sini T-nya itu merupakan selang waktu yang satuannya detik atau sekon. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara rumus-rumus. W sama dengan Q kali V. Q-nya diganti dengan I kali T akan menghasilkan W sama dengan V kali I kali T. Nah, karena V sendiri mempunyai rumus I kali R, maka rumus W itu dirubah menjadi I kuadrat dikali R dikali T. Ya, di si V di sini diganti dengan I kali R, sehingga I-nya ada double, sehingga I kuadrat, ada R, kemudian ada T-nya, tinggal tulis lagi. Kemudian, karena I sama dengan V kali R, ya I ini sama dengan V kali R, maka V kali R, maka V-nya ada double. V kuadrat dibagi R, nah T-nya tulis lagi. Mudah-mudahan kalian paham ya antara hubungan antara rumus dengan rumus. Kemudian materi selanjutnya ada daya listrik, di mana definisinya itu energi listrik yang digunakan oleh suatu alat setiap satuan waktu. Rumusnya P sama dengan W kali T. W di sini energi listrik, T di sini merupakan waktu.
P itu daya listrik yang satuannya itu joule per second atau kita bisa sebut dengan watt. Nah, jika kita masukkan persamaan energi, nah ini persamaan energinya nih, ini nih. Nah, asal mulanya dari sini. W sama dengan fit ya. Nah, kemudian P di sini. Nah, P di sini merupakan W dibagi T. Nah, si W ini diganti dengan fit. Kemudian dibagi T ya, T sesuai. Nah, kemudian T-nya kita coret. T coret sehingga sisanya tinggal V kali I. Nah, karena V itu mempunyai rumus I kali R, maka rumus daya itu bisa menjadi I kuadrat dikali R. Atau apabila I sama dengan V dibagi R, maka si ini diganti dengan V bagi R, maka rumus daya bisa menjadi V kuadrat dibagi R. Nah, ini merupakan contoh soal energi listrik. Kalian bisa baca-baca karena sudah jelas, tinggal kalian pahami. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar pribadi atau japri langsung ke Ibu. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.